Tuh. Nah, ini sudah mulai sobek ini. Aha. Ini dari Sultan HP 1 yang Jayaningrat, Raden Temenggung Jayaningrat. Sumadiningrat, sampai ke bawah, sampai orang tua kami. Ini. Itu ya. Ini. Nah, Baik. jadi dengan demikian kami tidak mungkin membohongi sejarah gitu ya, karena ini data-data ini ada primer semuanya, sumber primer, sumber kualitas A1. Dan nggak mungkin ini data sejarah ini kita nafikan. Semua yang Anda temukan bahwa indikasi palsu itu semua bermarga diba'alawikan begitu? Semua yang Anda temukan? Di antaranya kalau yang Syekh Abdurrahman Ali tidak. Kalau Panembahan Bodo yang ada di Pajangan, Bantul, itu dikasih marga Alidrus, dari Alidrus. Kalau yang Abdurrahman di di Nitian itu disebut Ki Juru Martani juga dikasih marga Alidrus. Baik, Ustadz Yasir, Ustadz Arafat. Nah, Sumadiningrat, fakta apa yang Anda ingin tampilkan bahwa Sumadiningrat itu atau Panglima Perang Mataram itu memang makamnya di Jajaran? Mungkin Anda bisa mengungkapkan fakta yang valid. Ya, baik. Ya, baik. Saya akan menyapa Pak Hikam dulu. Assalamualaikum, Pak Hikam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yasir Arafat, luar biasa. Ya, aslinya saya belum dokter, Pak, masih prosesnya. Ya, terima kasih atas doanya. Insya Allah. Amin. Ya. Baik, begini Pak Yusuf, Gus Ali dan Pak Hikam, Sumadiningrat ini tercatat di dalam data Babat Sepehi dan Babat Panular, disebutkan bahwa beliau ini adalah kepala pasukan yang memimpin perlawanan terhadap pasukan Sepoy, yaitu gabungan tentara Inggris, tentara India, dan juga tentara dari Mangkunegara Solo. Ya. Nah, KRT Sumadiningrat ini merupakan anak dari KRT Jayaningrat. Ya. Anak dari KRT Jayaningrat ini nanti dinikahkan, atau Sumadiningrat ini dinikahkan dengan anaknya Sultan Hamengkubuwono II, ya, yang bernama GKR Bendoro. Ya. GKR Bendoro atau Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Ya. Dan ternyata dalam peristiwa Sepehi ini, KRT Sumadiningrat ini meninggal karena dibantai oleh pasukan Sepoy. Kemudian selain dibantai, dia juga nanti dalam cerita Babat Sepehi itu memang dikeroyok habis ya. Dikeroyok habis, sempat ada cerita tulang selangka antara bahu ke bahu ini ditebas tetapi tidak putus. Dan kemudian dikuburkan malam hari di Jejeran. Mengapa dikuburkan di Jejeran? Karena Jejeran ini adalah memang tanah apanase yang diberikan kepada Sumadiningrat. Yang kedua, yang lebih penting di Jejeran ini adalah makam leluhurnya, yaitu Kiai Kriyan atau Kiai Ageng Wonokriyo. Siapa Kiai Ageng Wonokriyo? Kiai Ageng Wonokriyo ini adalah anak dari Kiai Pragolapati II. Kiai Pragolapati II anak dari Kiai Pragolapati I. Kiai Pragolapati I anak dari siapa? Kiai Ageng Penjawi. Nah, Kiai Ageng Penjawi ini siapa? Ini adalah satu di antara 3 tokoh yang ikut mendirikan Mataram Islam, yaitu Kiai Ageng Pamanahan, Kiai Ageng Penjawi, ya,
Ini jadi bertiga ini mereka. Satu lagi nanti disebut dengan nama Kiai Ageng Giring yang makamnya di Gunung Kidul di Sodo. Gitu. Nah, tiba-tiba sekitar tahun 2016-2017 muncul nama KRT Sumodiningrat sebagai tokoh yang katanya bernama asli Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, inilah yang kami lihat, loh ini datanya kok tidak sesuai dengan data sebagaimana di dalam tercatat di dalam sejarah, di dalam data-data keraton. Gitu. Nah, dengan demikian, maka akhirnya kami kembali turun ke lapangan lagi, memeriksa nisannya, memeriksa kijingnya, dan memeriksa letak makam, dan juga memeriksa paugeran makam sebagaimana tercatat di dalam data keraton. Gitu. Dari situlah kami menemukan bahwa makam RT Sumodiningrat yang asli itu ada di Jejeran, karena memang tadi berdasarkan catatan-catatan sejarah, Babat Sepehi, Babat Panular, dan juga serat salasilah para leluhur Inka dan Nurjan. Ini salah satu buku induk pernasapan di Yogyakarta yang menghimpun nasab hampir seluruh raja-raja di Jawa, mulai dari Siliwangi sampai nanti Sultan Hamengkubuwono ke-3, ke-4, dan ke-5. Ada sekitar 600 halaman, Pak Yusuf. Gitu. Nah, kijing dan nisan KRT Sumodiningrat ini persis dengan kijing dan nisan KRT Jayaningrat bapaknya dan Raden Ayu Jayaningrat ibunya. Siapa Raden Ayu Jayaningrat atau ibunya Sumodiningrat ini? Raden Ayu Jayaningrat adalah anak Sultan Hamengkubuwono pertama. Jadi dengan kata lain, KRT Sumodiningrat ini adalah cucu Sultan Hamengkubuwono pertama dari jalur anak perempuannya, dan cucu dari cucu cicit ya, maksudnya sampai ke bawah dari Kiai Ageng Wonokriyo atau Kiai Ageng Kriyan yang makamnya juga berada di Jejeran. Ya. Dari sanalah kami melihat lain. Ini kok data seperti ini, kenapa kok tidak dibicarakan banyak orang? Nah, dari situlah saya kemudian, karena saya juga meneliti makam Jejeran, saya meneliti makam Jejeran sejak tahun 2006. Saya 2006 jadi relawan gempa di Jejeran, kemudian dari situ saya mengenal makam KRT Sumodiningrat, mengenal makam Kiai Ageng Kriyan, dan juga mengenal makam KRT atau Raden Tumenggung Wiryowinoto yang namanya kemudian oleh para seorang ahli supranatural dari Bali disebut dengan Syekh Abdurrahman Ali gitu ya. Katanya itu penyebar Islam pertama di Bali. Tapi ketika tidak mungkin karena penyebar Islam pertama di Bali dalam catatan sejarah itu sekitar tahun 1500-an. Sedangkan makam Tumenggung Wiryowinoto itu makam dari tahun 1800-an dan di nisannya ada tulisan jelas-jelas tertulis dalam aksara pegon Raden Tumenggung Wiryowinoto. Gitu. Nah dari sanalah kami sebagai akademisi harus berbicara bahwa kebenaran sejarah itu begini. Kita tidak mungkin mengindahkan kebenaran sejarah, kita tidak mungkin menafikan kebenaran sejarah. Apalagi saya ketemu dengan anak-anak cucunya Sumodiningrat. Saya ketemu, kemudian mereka menunjukkan serat kekancingan, Pak Yusuf. Kekancingan itu surat SK dari Keraton Tepas Darah Dalam dinas yang mengurus tentang anak-anak keturunan para raja, dan mereka punya surat resmi, ada logo keraton, ada tanda tangan lengkap dalam aksara Jawa. Kalau yang salah satu tahnya Sumodiningrat itu malah dia punya 3 surat kekancingan, yaitu dari kakeknya, dari Pak D-nya, dan dari dirinya sendiri. Jadi ada 3 surat kekancingan yang 2 diantaranya sudah lusuh karena sudah sekitar dari tahun 30-an. Gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kami tidak mungkin membohongi sejarah gitu ya, karena ini data-data ini ada primer semuanya, sumber primer, sumber kualitas A1. Kalau istilahnya rokoknya Gus Ali, di Samsu Premium kan gitu. Nah, jadi nggak mungkin ini data sejarah ini kita nafikan gitu, kecuali sejarah kan memang selalu akan muncul data-data baru, fakta baru, selama datanya dan faktanya juga bersumber dari rujukan primer, maka kita bisa meneliti kembali bagaimana
bagaimana konstruksi sejarah sebagaimana adanya. Demikian Pak Yusuf. Baik. Semua yang Anda temukan bahwa indikasi palsu itu semua bermarga di Ba'alawikan begitu? Semua yang Anda temukan? Di antaranya kalau yang Syekh Abdurrahman Ali tidak. Kalau Panembahan Bodo yang ada di Pajangan, Bantul, itu dikasih marga Alidrus, dari Alidrus. Kalau yang Abdurrahman di di Nitian itu disebut Ki Juru Martani juga dikasih marga Alidrus.